Renungan Prapaskah, hari ke-14, Kamis sesudah Rabu Abu, 20 Maret 2025. 1 Timotius 4 ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara, Rasul Paulus mendorong Timotius, perhatikanlah semuanya itu. Tauta meleta. Ia ingin agar anak rohani, murid dan rekan sekerjanya itu merenungkan nilai penting dari 3 hal yang telah dikemukakannya. Pertama, menjadi teladan bagi orang percaya. Kedua, bertekun dalam menerapkan kitab suci dalam khotbah, konseling, dan pengajaran. Dan ketiga, mempergunakan karunia rohani yang ada padanya. Sang Rasul juga minta kepada Timotius, hiduplah di dalamnya. En tutois isti. Ia ingin agar gembala jemaat yang masih muda itu membaktikan diri sepenuhnya pada pelayanan yang telah dipercayakan kepadanya. Konsistensi dalam merenungkan dan melakukan ketiga hal itu akan memampukan Timotius mengatasi hambatan utama dalam mengemban amanat menggembalakan jemaat Efesus, yakni sikap sejumlah orang yang meremehkan dirinya karena ia masih muda. Bagi kita saudara, yang tersirat adalah bahwa pertumbuhan rohani tidak saja menyangkut pengetahuan tentang kebenaran firman Allah dan iman Kristen. Pertumbuhan rohani juga mencakup praktek iman yang aktif dan penuh komitmen yang dapat diamati, jadi berkat dan kesaksian, serta berdampak dan memuliakan Allah. Pentingnya permenungan. Ketika Rasul Paulus mendesak Timotius untuk merenungkan semuanya ini, ia menekankan pentingnya refleksi yang mendalam tentang kebenaran kitab suci dan prinsip-prinsip kehidupan Kristen. Permenungan tidak hanya terdiri dari membaca atau mendengarkan firman Allah, tetapi juga merenungkan firman Allah dan mempersilakannya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan kita. Praktek kontemplatif ini bermuara pada internalisasi atau pembatinan yang mendalam dari kebenaran-kebenaran ilahi yang dapat mengubahkan hati dan pikiran kita. Nah, pertimbangkanlah untuk menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk merenungkan kitab suci. Bagian-bagian Alkitab manakah atau kebenaran-kebenaran spesifik apa yang Allah tekankan bagi saudara semasa Prapaskah ini? Bagaimana kebenaran-kebenaran itu menantang atau menginspirasi saudara untuk berubah menjadi lebih baik. Komitmen sepenuh hati. Petunjuk Rasul Paulus supaya Timotius hidup di dalamnya menyeratkan bahwa pertumbuhan rohani membutuhkan dedikasi yang total. Tidak cukup hanya dengan membaca kitab suci secara sepintas atau sambil lalu. Tidak cukup pula sekedar memenuhi tugas-tugas pelayanan secara dangkal atau sebagai rutinitas mengisi waktu senggang. Pertumbuhan rohani yang sejati menuntut seluruh diri kita, waktu, tenaga, dan fokus kita. Komitmen untuk mendalami firman Allah dan melayani dengan sesungguh hati mencerminkan pemahaman bahwa perkembangan rohani kita adalah sebuah perjalanan seumur hidup yang membutuhkan upaya, ketekunan, dan kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adakah aspek-aspek kehidupan saudara yang merintangi pertumbuhan rohani saudara? Pertimbangkanlah bagaimana agar saudara dapat mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Dampak yang terlihat pada orang lain. Bagian akhir ayat menyatakan supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Hinasu he prokope vadera e pasin. Pernyataan ini saudara berbicara tentang
ungkapan lahiriah dari pertumbuhan yang batiniah. Ketika kita benar-benar membaktikan diri kita dalam upaya bertumbuh secara rohani, pertumbuhan itu secara alami akan meluap ke setiap bidang kehidupan kita. Karakter, keputusan, interaksi, dan cara kita menghadapi tantangan demi tantangan akan mencerminkan transformasi atau perubahan yang sedang dikerjakan Allah dalam diri kita. Orang lain akan perhatikan passion kita kepada Kristus, kebaikan hati dan kesabaran kita, serta hikmat yang kita tunjukkan. Pada gilirannya, semuanya itu dapat mendekatkan mereka kepadanya. Nah, bagaimana pertumbuhan rohani saudara dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar saudara? Carilah cara-cara yang nyata untuk menunjukkan pertumbuhan rohani saudara kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat. Mungkin saudara dapat membagikan kesaksian tentang bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara dapat menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan. Saudara, petunjuk dalam 1 Timotius 4 ayat 15 berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang perlunya ketekunan dalam pertumbuhan rohani kita. Dorongan Rasul Paulus kepada Timotius relevan bagi kita saat ini. Untuk bertumbuh secara rohani, kita memerlukan niat yang kuat untuk mendalami firman Allah dan melakukannya. Semasa Prapaskah ini, marilah kita dedikasikan diri untuk memeriksa dan memperdalam hubungan kita dengan Allah. Mari persilahkan kebenaran-kebenarannya meresapi hati kita dan mengubah hidup kita. Sementara kita bertekun menjalani proses ini, kiranya bukti pertumbuhan kita bersinar terang bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memuliakan Allah melalui hidup kita, menarik orang lain pada pemahaman yang lebih dalam tentang anugerah Allah dan kasih-Nya. Kita diajak untuk terus bertumbuh dan mewujudkan perubahan yang dapat menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan iman mereka sendiri. Terpujilah Allah. Amin.